Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada Allah SWT karena di pagi yang redup kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga dalam keadaan iman kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran yang menggunakan kitab Tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, sehingga dapat menyelamatkan kita dunia akhirat. Sebelum kita kaji, mari kita tawassul pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai wasilatul ulama, syafaatul ulama, seluruh keluarga dan sahabat beliau, serta para ahbab, para aktor, para autad, para pejabat, khususnya pengarang kitab Tafsir Jalalain yaitu Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Nafa'alallahu bi'ulumihima. Juga yang menyebabkan kita ada, bapak ibu kita ke atas, anak istri kita bawah sampai kiamat, saudara-saudara kita, guru-guru kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan senantiasa mendapatkan tambahan kuat iman dari Allah SWT. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah dan diterima semua amal baiknya. Yang nyumbang Ahad pagi ini insyaallah Bapak Heru Estiadi Kang Kelapa Muda, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ala hadin ya ala kulniyatin salihah wa ala ma'ala wa salafus salih wa ila hadratin nabi al-Fatiha. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pagi ini sudah sampai pada ayat 121 ya. 121. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna
faulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Alladzina utawi wong akeh ataina kang paring panjenengan ingsun hum ing alladzina alkitaba ing kitab utawi lafat alladzina iku mubtada ini maknanya permulaan. Mubtada utawi adapun biasanya maknanya yatluna kang maca sapa alladzina hu ing kitab haqqa tilawatihi hale sak temen-temene maca alladzina ing kitab ay tegese yaqra'unahu maca sapa alladzina hu ing kitab kama unzila kaya oleh den turunaken wal jumlatu lan utawi jumlah yatlunahu haqqa tilawati iku halun dadi hal keadaan wa haqqa lan utawi lafat haqqa iku nasbun diwaca nasab. Nasab itu fathah. Nasab dengan fathah haqqa. Alal masdari ngatasi dadi masdar. Wal khabaru lan utawi khabari yaiku ulaika. Kabarnya ulaika. Kalau ada mubtada harus ada khabar. Kalau ada itu namanya jumlah ismiyah. Yang terdiri dari mubtada khabar namanya jumlah ismiyah. Kalau terdiri dari fi'il fa'il ya, ada fi'il harus ada fa'il, itu namanya jumlah fi'liyah. Ulaika utawi wong akeh ku yu'minuna padha iman sapa wong akeh bihi kelawan kitab nuzilat kang wis den turunaken apa kitab den turunaken fi jamaatin ing dalem jamaah qaddamu kang lunga sapa jamaah minal habasyati saking Habasyah. Habasyah ini Ethiopia. Kalau Afrika. Wa aslamu lan padha Islam kabeh, manjing Islam kabeh. Jamaah saking Habasyah. Wa man lan utawi sapane wong yakfuru kang ngupuri sapa man bihi kelan kitab ai bil kitabi tegesi kelawan kitab ngupuri kan apa bi ayyahrifahu kelawan yen to nguwai merubah maksudnya ya faulaika muka utawi mengkono-mengkono uang sing kafir mau sing nguwai kitab suci iki
Hum yaiku al khasiruna kang padha tuna. Apa tuna? Rugi ya. Khasirun tuna. Ayat tegese lima sirihim krana tempat bali iman iku ilan nari maring roko al muabbadati kang den lawasake kang den langgengake bisa lamanya alaihim ing atase man. Alladzina adapun orang banyak ataina yang telah diberi oleh Allah hum alladzina orang banyak diberi apa? Alkitab kitab suci Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran termasuk suhuf. Sebetulnya kitab Allah itu seluruhnya bukan 104 berupa suhuf yang turun pada Nabi Musa, pada Nabi Ibrahim ya. Seluruhnya 104. Adapun lafaz alladzina ini mubtada artinya permulaan ya. Seperti misalnya alhamdulillah itu permulaan. Maknanya utawi. Alhamdulillah utawi sekai puji. Utawi sekabehane puji. Kalau ada utawi mesti ada khobar iku lillahi. Kagungan Gusti Allah. Ini sama. Jadi orang yang diberi kitab termasuk kita ini mendapat kitab suci Al-Qur'an ya. Itu yatlunahu haqqa tilawati. Harus dibaca dengan sebenar-benarnya. Dibaca, didarus ya. Utamanya nanti di bulan suci Ramadan ya. Itu dibaca. Selain membaca sendiri juga ada tadarus. Kalau tadarus itu harus ada yang nyimak. Kalau salah disalahkan. Tidak boleh marah. Disalahkan kok marah. Itu dulu kejadian tahun berapa itu di gotong royong dia. Karena bacanya salah ditegur, yang negor dibunuh. Kalau kita baca salah ada yang benarkan, alhamdulillah. Berarti ilmu kita bertambah. Jadi misalnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tidak boleh dibaca majro. Di sana ada imalah. Imalah ini baca miring antara fathah dan kasroh. Harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi surat Yasin ada qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Itu di atasnya ada tulisan saktah ya. Saktah artinya berhenti sejenak tapi tidak bernafas. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hada. Kenapa ada saktah? Ini untuk membedakan antara ucapan orang kafir dan dawuh Allah. Qalu orang kafir berkata, ya wailana alangkah celakanya kami. Man ba'asana siapa yang membangkitkan kami mimmar qadina dari tidur kami. Kata orang kafir setelah kiamat. Allah jawab, hadza ma wa'adar rahman. Ya, ini adalah janji dari yang Maha Pengasih. Itu membedakan antara ucapan orang kafir dan Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tilawati. Ada cara baca dengan tajwid samahir.
Orang yang baca dengan tajwid, maka orang tuanya diberi mahkota lebih terang dari matahari. Ini orang tuanya ini. Bagaimana yang baca? Subhanallah, yang baca luar biasa. Makanya punya anak baca Qur'annya bagus, jaminan dari Allah sudah. Kelak akan dipamerkan oleh Allah dapat mahkota yang jauh lebih terang dari matahari. Subhanallah, ya. Ayat yang dimaksud adalah yaqra'unahu kama unzil, membacanya sebagaimana ketika diturunkan. Nah, Al-Qur'an ini diturunkan dengan beberapa cara bacaan, ya. Kalau yang kita kenal adalah bacaan hafaz, ya. Imam Asim riwayat hafaz, ya. Seperti biasa itu sudah wadduha wal laili idza saja. Ada Imam Warash, Imam Warash itu wadduha, bukan hi, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakirati khairul laka minal ula. Jangan disalahkan, itu Imam Warash, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu Imam Hafaz, Imam Asim Hafaz. Tapi Ad-Durri siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini cara bacanya banyak, namanya qiraatus sab'ah kama unzil. Wal jumlatu jumlah yatlunahu haqqa tilawati, ini tadi itu jadi hal keadaan. Jadi terus Al-Qur'an dibaca sampai hatam, mulai lagi. Hal hatam mustahil, mulai lagi. Hatam mulai lagi, khatam mulai lagi. Maka hati kita akan tenang. Ya? Kalau sehari 5 juz, maka 6 hari hatam. Panjenengan berapa juz tiap hari? Saya 5 juz, Ustaz. Juz pukat, juz melon, juz Al-Quran, baca, akan tenang. Dan kata Rasul, iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Rasulullah SAW. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti, akan datang yaumal kiamati, besok pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberi pertolongan. Pertolongan Al-Quran ini melebihi pertolongan para nabi. Subhanallah. Dan orang yang ahli ngatam Quran, mayitnya itu tidak kalong. Bahkan ahli ngatam Quran, olesi itu apa? Ya, bungkusnya apa? Kain kafannya tidak kalong. Pokok terus ngatamkan Quran, ya. Utamanya bulan suci Ramadan yang akan datang. Wa haqqo, dan lapat haqqo ini nasbun, dibaca nasab, dibaca fathah, ya. Adapun khabarnya adalah ulaika, mereka itu, mereka yang baca Al-Quran terus menerus itu, hatam mulai lagi, itu yu'minu nabi, tandanya orang beriman kepada kita, ya. Kitab nuzilat, yang telah diturunkan, ya. Al-Quran ini turun dari Allah SWT. Ini turun karena fi jama'atin qaddamu minal habasyah, karena ada jamaah datang dari negeri Habasyah. Dibacakan itu terus wa aslamu, dan masuk Islam semua, mu'alaf semua. Si Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini adalah mukjizat, kejadian luar biasa
yang diturunkan oleh Allah pada para nabi namanya mukjizat. Mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran yang sampai kiamat. Sudah banyak ribuan para ilmuwan yang masuk Islam dengan Al-Quran ini. Luar biasa. Bahkan pendeta, pastor, uskup semua yakin kitab yang paling benar adalah Al-Quran. Cuma karena dibayar gede gitu. Akhirnya lisannya mau benar selaras dengan hatinya tidak bisa. Sudah ditukar. Kesenangan yang selama-lamanya kelak di akhirat ditukar dengan harta sekarang. Samanang qalila. Masya Allah. Makanya ada yang jamaah gereja masuk Islam itu atas petunjuk pendeta. Kalau kamu ingin mencari kitab yang paling benar, ya Al-Quran. Tidak ada lagi. Kenapa? Kitab mereka bukan kitab mereka. Mana ada kitab karangan Matius, karangan Paulus, ya, karangan Yahya. Nah, mereka masuk Islam dengan Al-Quran. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang ingkar dengan Alkitab, dengan kitab ini. Yang maksud ingkar dengan kitab itu ayyuharrifahu, dirobah-robah. Mereka dapat Injil, aslinya tidak ada sudah karena dirobah. Dapat Taurat, tidak ada sudah karena Tauratnya sudah dirobah. Dirobah sendiri. Faulaika humul khasirun. Mereka yang merubah kitab-kitab suci itu besok tuno, besok rugi di akhirat. Kenapa kau disebut rugi? Limasirihim, karena tempat kembali mereka kelak itu ilanar, ke neraka. Kita enggak, karena kitab suci kita asli. Kita kelak akan kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di neraka ini al-mu'abbadati, selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya, karena sudah ingkar. Kalau kita misalnya nyicipin neraka, itu hanya nyicipi, kelak akan dikembalikan ke surga. Pokok pernah mengucapkan la ilaha illallah sekali saja, sekali saja. Kita berapa kali tiap sholat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan khawatir. Kalaupun kita misalnya masuk neraka, hanya rekreasi saja, melihat. Jadi dari awal orang di neraka, kita masukkan neraka, bukan kita disiksa, enggak. Ayo masuk, cek roh. Ini siksanya ini begini, ini. Setelah selesai langsung masuk surga. Maka belum masuk saja sudah mengatakan, di sini saja ya Allah, di luar sudah cukup. Dari bersyukurnya melihat siksaan orang-orang di neraka. Kalau tidak lewat belas, tidak roh. Makanya kita kalau ke neraka besok itu hanya rekreatif. Tahu siksanya ini. Mudah-mudahan kita sekalian masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Amin. Tadi jamaah banyak batuk ya. Karena pengajian dan malam, insyaallah tadi malam hujan deras. Tapi orang-orang banyak di Pabean menjadi umum. Nanti malam di Pasuruan terus saja. Mudah-mudahan kita dipanjang umur oleh Allah, umur barokah, sehat senantiasa, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.